wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Sidik. Baik teman-teman sekalian, tak lupa saya doakan bagi teman-teman sekalian semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, serta dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, pada video kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang sebuah pengalaman dari saudara kita. Semoga cerita ini dapat dipetik pelajaran bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, seperti itu ya. Jadi janganlah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita mau, karena apa yang kita mau belum tentu baik dan juga belum tentu berfaedah untuk kita ya, malah bisa menjadikan diri kita semakin jauh kepada Tuhan Yang Maha Esa dan banyak mudarat-mudaratnya. Oke, langsung saja teman-teman sekalian. Cerita kali ini sebut saja yang bernama Joni ya. Tahu teman kita ini yang bernama Joni ini pada zaman dahulu kala, semenjak dia baru-baru menikah, itu kehidupannya sangat sulit sekali. Sampai beberapa tahun kemudian dia mempunyai anaknya juga sudah semakin tumbuh besar dan tumbuh dewasa. Namun teman kita kali ini masih saja hidupnya tinggal di rumah mertuanya. Artinya dia masih tinggal di rumah orang tua si perempuan ataupun istrinya. Kehidupannya begitu-begitu saja, tidak ada kemajuan, padahal dia sudah banting tulang sana sini mencari rezeki yang halal tentunya. Namun kehidupannya juga tak kunjung berubah. Oke, karena itulah mertuanya atau orang tua dari si perempuan atau istrinya tersebut sering sekali mengejeknya atau meledeknya, dan bahkan membanding-bandingkan dia dengan menantunya yang lain yang tentunya lebih sukses dan juga kehidupannya semakin mapan. Dan juga seringkali orang atau mertuanya tersebut menyakiti hatinya ya, perihal tentang keadaan ekonominya. Oke teman-teman sekalian, dari situlah teman kita itu terbawa emosi, terbawa perasaan. Akhirnya dia mencari cara yang instan tentunya agar dapat cepat memperoleh kekayaan. Tentunya cara tersebut tentulah cara setan, karena ingin cepat kaya namun tidak mau bekerja dan juga dengan cara yang sangat singkat. Oke, singkat cerita, bermodalkan dari nekat tersebut dan juga bermodalkan sakit hatinya kepada si sang mertua, kemudian teman kita itu mencari informasi di berbagai daerah, mencari informasi tentang tempat-tempat pesugihan ya. Jadi singkat cerita, beliau kesana kemari dan juga mencari informasi. Kemudian teman kita itu mendapatkan sebuah informasi, di sebuah gunung terdapat tempat untuk memuja seperti itu, dan juga terdapat juru kuncinya yang kabarnya dapat memberikan kita kekayaan secara instan. Langsung saja tak lama teman kita tersebut meluncur ke lokasi tersebut. Kemudian beliau bertemu dengan sang juru kuncinya. Kemudian oleh sang juru kunci, teman kita tersebut disuruh menginap beberapa malam untuk melakukan ritual. Tentunya seperti yang sudah disarankan oleh sang juru kunci tersebut. Singkat cerita, pada malam saat teman kita atau si Joni tersebut melakukan ritual di gunung tersebut, beliau didatangi oleh sesosok makhluk yang tentunya sangat cantik sekali dan juga berwujud seperti manusia pada umumnya, namun menggunakan aksesoris seperti ratu pada zaman dahulu kala. Beliau memakai mahkota, memakai perhiasan-perhiasan yang sangat indah. Dari situlah terjadi kesepakatan antara mereka berdua agar si Joni tersebut dapat memperoleh kekayaan, dan juga sang ratu tentunya memiliki syarat agar si Joni tersebut mendapatkan harta darinya, yaitu dengan cara si Joni tersebut
disuruh memakan sebuah daging ya, disuruh memakan sebuah ayam tersebut, si Joni tersebut disuruh memilih memakan ayam ataukah memakan kambing seperti itu. Namun si Joni tidak ada pilihan karena beliau sudah berhari-hari melakukan ritual dan tidak makan. Ketika sang ratu tersebut menawari sebuah makanan, tentu saja tanpa pikir panjang si Joni memilih ayam. Tentunya ayam tersebut sudah dalam keadaan matang dan sudah siap dihidangkan seperti itu. Langsung saja si Joni melahap daging ayam tersebut sampai habis ya. Setelah itu, setelah semuanya prosesnya selesai, kemudian si Joni diberikan sebuah pesan oleh sang ratu tersebut bahwa setiap pada malam-malam tertentu si Joni diharuskan menyiapkan sebuah kamar kosong. Kamar kosong tersebut tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang kecuali si Joni saja. Dan setiap malam-malam tertentu si Joni disuruh tidur di kamar tersebut sambil melakukan beberapa ritual tentunya. Nah, singkat cerita, si Joni pulang. Ketika si Joni pulang, tanpa dia sadari bahwa di rumahnya terdapat berita duka, yaitu anaknya yang pertama itu meninggal dunia dikarenakan tertabrak kendaraan bermotor seperti itu ya. Tentunya si Joni sangat shock mendengarnya karena dia berharap setelah dia pulang dapat melihat anak-anaknya dengan ceria dan juga dapat merubah kehidupannya, namun nyatanya malah anaknya tersebut meninggal dunia seperti itu. Kemudian setelah anaknya meninggal dunia, beberapa hari kemudian si Joni mendapatkan sebuah tawaran pekerjaan dari temannya ya, untuk bekerja di sebuah perusahaan tertentu. Kemudian tak lama kemudian si Joni tersebut karirnya semakin lama semakin naik dan juga menduduki posisi tertinggi di perusahaan tersebut. Kemudian lambat laun si Joni tersebut hartanya juga semakin banyak, dan juga si Joni kemudian memutuskan untuk resign, keluar dari pekerjaan. Kemudian dia membuka usaha rumah makan dan juga membuat beberapa usaha-usaha yang lain. Semakin lama usahanya tersebut semakin maju dan juga semakin maju. Namun beberapa waktu kemudian tibalah saatnya si Joni untuk tidur di kamar yang sudah dipersiapkan untuk menyambut tuannya atau ratunya. Ketika Joni sedang ritual di kamarnya pada malam tertentu, beliau dikagetkan oleh sesosok perwujudan ataupun kemunculan dari sang ratu tersebut. Sang ratu tersebut tentu saja sangat cantik sekali, baunya juga sangat harum, kemudian sangat menggoda sekali. Akhirnya si Joni pun terkesima atau terhipnotis seperti itu. Kemudian mereka berdua melakukan hubungan badan seperti itu sampai si Joni tidak sadar. Ketika beliau sadar terbangun di pagi hari, sang ratu tersebut sudah tidak ada. Dan ketika dia bangun, areal kamarnya tersebut sudah banyak sekali atau sangat berserakan sekali emas-emas dan juga perhiasan-perhiasan seperti itu. Tentu saja si Joni sangat kaget sekali setelah dia melakukan hubungan badan dengan ratu. Kenapa banyak sekali emas di situ? Akhirnya dia sadar bahwa itu merupakan imbalan daripada sang ratu ya. Setelah itu Joni beraktivitas seperti biasa. Perusahaan-perusahaannya juga semakin maju, usahanya juga semakin maju. Lambat laun dia semakin kaya raya. Namun pada suatu ketika dia dikejutkan dengan meninggalnya anaknya si Joni yang kedua. Dikarenakan juga kasusnya sama seperti yang anaknya yang pertama, yaitu anaknya tersebut mengalami kecelakaan lalu lintas ya. Tentu saja hal tersebut membuat Joni sangat sedih dan juga beliau bertanya-tanya kenapa hal tersebut bisa terjadi, kenapa kedua putrinya bisa meninggal dunia semenjak karirnya semakin naik dan juga usahanya semakin maju. Tujuannya adalah untuk membahagiakan kedua anaknya, malah sekarang anaknya tersebut tidak ada.
Dari beberapa pemikiran-pemikirannya dan juga berdasarkan apa yang ada di benaknya, akhirnya si Joni pada malam tertentu menemui sang ratu tersebut dan dia menanyakan kenapa putrinya tersebut meninggal. Akhirnya dijelaskan oleh sang ratu tersebut bahwa putrinya meninggal adalah karena sebagai balas jasa atas apa yang diberikan oleh ratu kepada si Joni tersebut. Akhirnya si Joni sadar bahwa semua kekayaannya tersebut tidak diberikan secara cuma-cuma oleh sang ratu, melainkan harus ditebus dengan mahal dengan nyawa kedua anaknya. Dari situlah si Joni mulai berpikir untuk apa kekayaannya jikalau anaknya tersebut tidak ada lagi. Kemudian si Joni akhirnya lambat laun dia mengalami stres. Kemudian tak lama kemudian istrinya juga meninggal. Mungkin saja istrinya tersebut diambil oleh sang ratu. Kemudian setelah meninggalnya istrinya tersebut, si Joni mengalami stres. Kemudian tak lama kemudian si Joni tersebut mengalami gangguan jiwa ya. Sampai sekarang katanya si Joni tersebut tidak sadarkan diri atau sudah linglung seperti itu ya. Beberapa kali si Joni juga mencoba untuk membunuh dirinya sendiri, namun dapat dihalangi ataupun dicegah oleh keluarganya. Dan cerita ini diceritakan oleh keluarga si Joni kepada saya. Dia juga meminta solusi daripada masalah tersebut. Sebaiknya kita doakan semoga masalah teman kita tersebut dapat terselesaikan dan juga diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala agar apa yang menjadi masalahnya tersebut cepat berlalu dan juga diberikan keselamatan dan juga diberi hidayah. Semoga apa yang beliau alami tersebut menjadikan itu pelajaran dan juga dapat menjadi contoh kepada semua orang bahwa apa yang dia lakukan tersebut merupakan jalan setan. Oke teman-teman sekalian, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya ceritakan tersebut dapat menambah wawasan kita dan juga dapat membuka pemikiran kita bahwa tidak ada rezeki yang instan. Tentu saja kita harus bekerja agar dapat memperoleh apa yang kita inginkan. Agar kita dapat memperoleh kekayaan tentunya harus bekerja, berusaha, dan juga tak lupa harus berdoa. Karena kunci daripada rezeki adalah berdoa, berusaha, dan juga serahkan segala sesuatunya itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman sekalian, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.